Halo para pemirsa channel Sekolah Birokrasi dan juga para Tribuners yang turut menyaksikan konten ini. Selamat berjumpa lagi di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi. Tema kita kali ini agak spesifik karena terkait dengan bagaimana cara mensukseskan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan, dan kali ini kita fokus kepada pemerintah daerah, yakni salah satu peran yang krusial, yakni apa peran agen perubahan dalam mensukseskan reformasi birokrasi di perangkat daerah. Di dalam pedoman mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi itu ada satu peran lagi yang sangat penting dan mungkin kita akan bahas tersendiri, yaitu disebut dengan role model atau peran yang bisa menjadi contoh bagi seluruh jajaran di pemerintah daerah. Namun kali ini kita akan membahas secara spesifik peran daripada sekretaris dinas atau sekretaris badan yang memang sudah di ex officio menjadi agen perubahan. Nah, memang beberapa dekade perjalanan reformasi birokrasi ini kita sudah lalui sejak tahun 2010, dan tentu banyak perubahan positif yang diperoleh, namun tidak sedikit permasalahan yang juga belum terselesaikan dan bahkan disertai dengan berbagai perubahan yang tentu lebih kompleks sifatnya. Nah, perubahan tersebut mengharuskan kita secara khususnya kepada para ASN untuk merubah pola pikir dan di dalam bekerja, seiring tentu dengan upaya menjalankan amanah untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Karena itu keberhasilan reformasi birokrasi salah satunya itu bisa dipecahkan lewat berbagai permasalahan yang menjadi fokus daripada reformasi birokrasi, tentu melalui peran pemerintah selaku pelayan masyarakat, sehingga dampak daripada reformasi birokrasi itu adalah pada meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat yang memang harus terus-menerus diperjuangkan. Reformasi birokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang tentu yang diinginkan adalah munculnya kehidupan yang adil dan makmur, bangsa yang berdaulat, dan memiliki. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah dan tentu akan banyak menghadapi banyak tantangan. Tantangan sebagai akibat dari semakin banyaknya faktor penghambat seiring pula dengan dampak globalisasi yang tidak bisa kita tolak dampaknya. Padahal jika dicermati, bangsa kita ini telah dikaruniai dengan segala sumber daya alam dan sumber manusia yang melimpah, yang tentu memiliki potensi untuk dikembangkan, memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, serta kekayaan dan nilai-nilai moral yang tinggi yang bertumpu pada nilai Pancasila. Saat ini dan ke depan, dampak daripada disrupsi terhadap bangsa kita semakin besar. Namun sebagai bangsa, apakah kita telah memiliki kesiapan menghadapi semua dampak dari disrupsi era tersebut? Ini yang menjadi tantangan. Karena itu tantangan kita terasa semakin berat berhubung dunia tidak lagi dibatasi oleh kondisi geografis. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi perubahan yang luar biasa. Karena itu para ASN juga harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih mudah dan mampu menangkap berbagai peluang di era disrupsi ini. Disinilah sebenarnya peran penyelenggara negara atau para ASN semakin krusial dalam mengawal berbagai agenda, baik berupa kebijakan, program, dan pemberian layanan yang tentu akan mampu menjaga kesatuan bangsa dan juga mampu memperkuat potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber alam yang harus dikelola dengan tepat dan bijaksana.
Karena itu perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi tentu ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang semakin tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu atau anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan, sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Kembali kepada tadi tema kita mengenai peran agen perubahan. Secara konseptual sebenarnya agen perubahan itu bisa bersumber dari 3. Ada yang merupakan agen perubahan yang berasal dari dalam. Ada juga yang berasal dari luar. Dan ada juga agen perubahan yang merupakan kombinasi dari dalam dan dari luar. Nah, agen perubahan ini siapa sebenarnya? Kalau kita mengutip beberapa pandangan para ahli, agen perubahan itu adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan atau suatu inovasi yang telah direncanakan. Sedangkan menurut pandangan lain, agen perubahan itu adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi sehingga maknanya lebih luas. Sedangkan pandangan ahli ketiga itu menyatakan bahwa agen perubahan itu adalah orang-orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok yang merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran-sasaran, fokus pada masalah, mencari solusi yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, dan dimaksud itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kesimpulannya agen perubahan itu merupakan seorang individu atau sebuah tim yang bekerja sama untuk mempengaruhi, kalau masyarakat di masyarakat, tentu organisasi dalam organisasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk melakukan suatu perubahan sesuai yang diharapkan atau direncanakan. Nah, tentu sumber-sumber agen perubahan ini memiliki perbedaan baik berupa keunggulan dan tentu juga kelemahan. Kalau perubahan itu berasal dari internal, maka biasanya si agen ini menguasai permasalahan dan situasi yang dihadapi oleh organisasi, dan biasanya memiliki tanggung jawab yang besar di dalam melaksanakan pengelolaan perubahan karena dia merupakan orang yang berasal dari dalam. Agen perubahan internal ini kekurangannya tentu biasanya kurang objektif karena dia merupakan bagian yang ada di dalam situasi yang harus dirubah, dan biasanya juga inisiatifnya kurang ya. Dan kadang melihat permasalahan itu lebih mengedepankan subjektivitas daripada objektivitas. Nah, sementara agen perubahan eksternal itu objektif ya, di dalam melihat keadaan organisasi, mengedepankan strategi dan memiliki kebebasan lebih tinggi dalam memimpin perubahan. Sedangkan kekurangannya adalah tentu kurang menguasai permasalahan secara rinci karena dia bukan berasal dari dalam organisasi. Nah, di dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2014 itu sudah diatur mengenai pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah, tentu dalam hal ini pemerintah daerah ya. Di mana salah satu faktor penting dalam hal perubahan di sini adalah yang disasar adalah perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja di lingkup suatu organisasi ya. Di mana diharapkan bahwa agen perubahan ini akan menimbulkan adanya keteladanan dalam berperilaku yang nyata ya dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Nah, organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas. Perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahannya untuk bertindak dan berperilaku pimpinan yang tentu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dan akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.
Selain unsur pimpinan untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, maka sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh di dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang maka sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi pimpinan sampai perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai role model ya, bagi individu organisasi yang lain di dalam berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan agen perubahan. Nah, individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan ini tentu bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan agen perubahan di lingkup organisasinya, maka diperlukan pedoman, dan pedoman ini sudah dituangkan di dalam RB nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan perubahan di instansi pemerintah. Nah, apa sebenarnya tujuan daripada pembentukan agen perubahan secara umum? Kita bisa lihat dalam artian apa, yaitu diharapkan tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman di dalam penyelenggaraan pembangunan yang terkait dengan perubahan ya. Ini adalah terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan agen perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi. Tujuan berikutnya adalah terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan pengelolaan perubahan. Di dalam menjalankan peran sebagai perubahan ini ada beberapa asas-asas yang perlu dan dimaknai, bahwa sangat dibutuhkan komitmen pimpinan. Pembangunan agen perubahan itu akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat dari pimpinan tinggi. Nah, komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi ini merupakan sebuah keharusan untuk membangun agen perubahan. Asas berikutnya adalah partisipatif. Dalam arti bahwa perubahan itu membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan agen perubahan. Juga pentingnya rasa memiliki, sense of belonging, yang dikembangkan rasa memiliki dalam suatu organisasi dan pertahankan momentum pembangunan agen perubahan agar tetap terpelihara dengan baik. Yang berikutnya, asas yang terpenting juga adalah ketersediaan sumber daya. Agen perubahan itu membutuhkan investasi sumber daya baik manusia dan non manusia yang mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, baik daripada aspek dana, personil, waktu, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Asas lainnya adalah lingkungan yang kondusif. Perlunya diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi agen perubahan, khususnya terkait dengan kebijakan pimpinan organisasi agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan Nah, bagaimana posisi agen perubahan dalam struktur organisasi di perangkat daerah ini? Nah, jika para kepala perangkat daerah itu biasanya diposisikan sebagai role model untuk bagi seluruh pejabat dan pegawai yang dipimpinnya, sementara yang ditunjuk sebagai ex officio selaku agen perubahan ketua ya, itu adalah sekretaris dinas atau badan. Nah, adapun sekretaris daerah itu adalah ketua reformasi birokrasi secara Nah, fungsi-fungsi daripada agen perubahan ini bisa kita identifikasi melalui 4 fungsi, yaitu sebagai katalis atau penghubung. Ini atau agen ini berupaya menggerakkan ya suatu kegiatan di dalam organisasi, tentu berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi pengungkit reformasi birokrasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan agenda dan rencana aksi yang sudah disusun. Fungsi lain sebagai solution giver gitu, atau pemberi solusi, sehingga peran agen ini merupakan pemecah masalah
terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam proses melaksanakan reformasi birokrasi. Fungsi lain sebagai proses helper ya, atau memberikan pertolongan. Nah, tentu setiap tahapan dalam proses pembangunan ini terkadang memang menemui hambatan-hambatan. Karena itu peran daripada agen perubahan bagaimana agar proses tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bertindak sebagai penolong di dalam proses perubahan itu. Yang keempat saya kira adalah fungsi sebagai resources linker atau merupakan penghubung ya dengan sumber-sumber yang diperlukan dalam kaitan dengan upaya untuk memecahkan masalah yang kemungkinan bisa terjadi. Karena itu tugas daripada agen perubahan adalah menciptakan keinginan perubahan di dalam organisasi karena merupakan tuntutan daripada reformasi birokrasi yang berujung pada tentu kepentingan masyarakat akan terakomodasi dengan baik sehingga akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Tugas lain daripada agen perubahan itu adalah menjalin dan membina hubungan dengan berbagai pihak dalam kerangka melakukan perubahan. Tugas lain mendiagnosa permasalahan yang dihadapi organisasi tentu berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga bertugas melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan dari berbagai pihak menjadi satu tindakan yang lebih nyata. Dan yang tak kalah pentingnya tugasnya adalah bagaimana menjaga kestabilan perubahan agar berujung hasil. Nah, seorang agen perubahan juga harus bisa menjunjung etika sebagai agen perubahan. Apa etikanya itu? Bertanggung jawab terhadap profesionalisme di dalam pengembangan dan kompetensi yang mereka harus miliki dalam rangka untuk menjalankan perubahan dengan baik, cepat, dan terukur. Etika lainnya ini bertanggung jawab terhadap organisasi tentu dan dampaknya bagi stakeholders. Dan juga penting seorang agen perubahan itu bertanggung jawab terhadap profesinya dia. Jadi menjaga ya agar tetap menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir tentu bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya, baik internal organisasi maupun masyarakat sebagai dampak perubahan yang telah dilakukan oleh birokrasi. Karena itu peran-peran daripada agen perubahan itu adalah bagaimana mengembangkan kebutuhan perubahan pada stakeholders baik internal maupun eksternal. Berupaya untuk menciptakan hubungan pertukaran informasi agar perubahan yang dilakukan itu berbasis pada fakta, ya, bukan asumsi ya. Peran lainnya itu menganalisis masalah organisasi dan stakeholders sehingga mampu merumuskan seperti apa permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh organisasi dalam kerangka untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang sudah teragenda. Juga harus berperan menumbuhkan niat ya berubah pada stakeholders. Jadi ini salah satu peran penting bagaimana membujuk tanda kutip ya agar seluruh stakeholders itu mau melakukan perubahan berdasarkan perubahan yang sudah direncanakan. Karena itu dia harus mampu menerjemahkan niat daripada para stakeholders ke dalam tindakan. Jadi dari dalam dia berupaya untuk bisa orang lain atau pihak stakeholders menuruti agenda perubahan, tapi di selain juga dia harus menangkap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh stakeholders sehingga disusun dalam bentuk rencana-rencana perubahan. Dan yang penting juga saya kira adalah bagaimana perannya dia membina hubungan yang baik dengan. Nah, sehingga harapannya bahwa dengan peran penting ini maka ada sebagai pihak yang bertindak sebagai motor yang menggerakkan seluruh agenda-agenda perubahan sehingga perubahan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengisi pemahaman kita mengenai pentingnya peran perubahan, agen perubahan di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tingkatan pemerintah daerah. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita akan ketemu di dalam tema-tema lain. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe yang belum, menekan tanda lonceng, berbagi dan memberikan like ya terhadap konten ini. Dan terakhir, salam reformasi birokrasi.